Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loan Ros, NIM 051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah studi kasus penyimpangan seksual pada remaja tunagrahita yang saya ambil dari sebuah penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2013 di sebuah SLB di Kota Semarang. Selanjutnya untuk identitas subjek. Subjek berinisial BN, seorang remaja laki-laki tunagrahita yang lahir pada tanggal 14 Juni 1993 di Semarang. Subjek bertubuh pendek, sedikit gemuk, berkulit putih dengan potongan rambut pendek rapi. Dia sering memakai topi dan juga kalung seperti anak pang. Subjek ini dikenal sebagai anak yang humoris, namun dia juga sedikit sensitif dan lebih mudah marah. Dia merupakan anak ketujuh dari 8 bersaudara. BN ini juga bersekolah di salah satu SMA luar biasa di Kota Semarang. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku seksual. Yang pertama adalah meningkatnya libido karena perkembangan hormon pada remaja. Faktor meningkatnya libido karena perubahan hormon yang dialami oleh subjek sebenarnya sama dengan anak-anak normal pada umumnya. Perubahan yang terjadi pada remaja saat pubertas, salah satunya adalah hormon yang berkaitan dengan seksualitas, seperti hormon testosteron pada anak laki-laki dan progesteron pada anak perempuan yang menyebabkan meningkatnya libido. Libido yang besar menyebabkan remaja tunagrahita berkeinginan untuk melakukan perilaku seksualnya. Mereka mulai mengalami mimpi basah dan menunjukkan perilaku seksualnya. Tapi perbedaannya di sini, subjek tidak mengalami mimpi basah. Dorongan libido seksualnya lebih kuat ketika ia sedang tidak dalam keadaan tidur. Sampai saat ini, faktor ini menjadi faktor yang paling berpengaruh yang ada pada diri subjek. Faktor libido ini mempengaruhi subjek pada pagi hari. Alat kelaminnya akan bereaksi dengan ereksi. Dan ketika ia mendapatkan rangsangan stimulus berupa perempuan cantik di depannya, alat kelaminnya juga akan mengalami ereksi. Kedua, dilihat dari faktor psikologisnya. Subjek ini juga tidak berbeda dengan remaja pada umumnya. Ia terlahir sebagai laki-laki yang mampu menjalankan fungsinya sebagai makhluk seksual, yaitu ia juga dapat merasakan rangsangan ketika ada stimulus di sekitarnya. Subjek ini ketika melakukan aktivitas seksual juga dapat mengekspresikan perasaan seksualitasnya, seperti ia dapat merasa nyaman dengan apa yang ia lakukan, dan itu yang membuatnya melakukan perilaku seksual secara berulang-ulang. Selain itu juga subjek menunjukkan ekspresi yang senang ketika melakukan hal tersebut. Selanjutnya mengenai faktor sosial dan kultural. Dilihat dari perilaku subjek ini tidak mengerti mengenai bentuk perilaku seksual dan ia mempraktekannya sendiri bersama dengan teman dekatnya yang berinisial IR. Nah, bentuk perilaku seksual yang ia lakukan adalah dengan memegang alat kelaminnya sendiri, baik di rumah maupun di sekolah. Selain itu, ia juga melakukan onani, dan yang terakhir, ia juga pernah melakukan oral seks dengan teman dekatnya. BN memang tidak pernah mengalami mimpi basah. Ketika ia mulai menampakkan perilaku seksualnya, ia menunjukkan dengan cara memainkan alat kelaminnya terus-menerus hingga ia merasa puas dengan terjadinya ejakulasi. Sejak temannya ini pindah, BN
tidak lagi melakukan oral seks. Perilaku seksual yang masih tampak hanya sering memegang-megang alat vitalnya di tempat umum, baik di kelas ketika banyak orang maupun di rumah ketika ada tamu yang berkunjung ke rumahnya. Dan BN juga masih sering melakukan oral seks tetapi di dalam kamar. Nah, untuk interaksi subjek dengan teman-teman di sekolahnya tidak begitu baik karena ia memiliki sifat pemarah dan juga sensitif, walaupun ia sebenarnya anak yang humoris. Ia tidak suka diganggu oleh teman-temannya. Ketika ia sedang melakukan suatu kegiatan, kemudian ia diganggu oleh temannya, maka ia akan marah dan ia tidak akan melanjutkan aktivitasnya tersebut. Selanjutnya, untuk interaksi subjek di rumah. Subjek dengan kakaknya terlihat baik dan dekat satu sama lain. Ia menghormati kakak dan juga adik perempuannya. Ia tidur dengan salah satu kakak dan adik perempuannya, namun ia tidak pernah melakukan suatu hal yang membuat kakak dan adiknya ini merasa tidak nyaman. Di lingkungan masyarakat sendiri, subjek cukup dikenal oleh masyarakat sekitar rumahnya. Subjek juga sering bermain dengan anak-anak kecil di kampungnya. Ketika ada tetangganya yang lewat dan melihatnya di teras rumah, ia juga disapa oleh tetangganya tersebut. Pada awalnya, ibu subjek, yaitu yang berinisial A, tidak mempermasalahkan perilaku seksual anaknya ini. Ibu subjek merasa perilaku seksual BN, yaitu dengan memainkan alat kelaminnya dan juga melakukan onani, adalah hal yang wajar ketika mulai memasuki masa pubertas. Awalnya, subjek hanya menunjukkan perilaku seksual tersebut di dalam kamar. Namun, ibunya ini mendapatkan laporan dari guru kelasnya bahwa subjek melakukan oral seks dengan temannya. Ibunya mengetahui perilaku BN berubah, lalu ia mulai memperketat aturan di rumah agar anaknya tersebut tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Ketika di rumah, subjek ini patuh dengan perkataan ibunya. Apabila subjek ingin menyalurkan hasrat seksualnya, ibunya selalu menyuruhnya untuk melakukannya di kamar mandi. Dari awal, ibu subjek ini mengetahui bahwa anaknya mengalami pubertas. Ia memandang bahwa masalah seksualitas pada anak seusianya itu memanglah wajar. Jadi ibunya itu tidak pernah melarang subjek untuk melakukan perilaku seksualnya. Hanya saja, subjek selalu disuruh untuk ke kamar mandi apabila ingin melampiaskan hasrat seksualnya tersebut. Ketika ibunya tahu anaknya berperilaku seksual tidak wajar, ibunya hanya menasihati BN agar tidak mengulangi hal tersebut. Ia berpikir bahwa BN hanya terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya. Pandangan bahwa seks adalah hal yang tabu tidak begitu berpengaruh pada perilaku seksual subjek, karena ibunya sendiri menganggap hal tersebut masih dalam batas wajar. Juga subjek BN sendiri tidak memahami mengenai seksualitas dan tabu. Subjek sebagai remaja tunagrahita tidak mengerti hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Ia mengerti dan mampu menunjukkan perilaku seksualnya ketika ia belajar dari melihat dan meniru orang lain. Dari informasi yang diperoleh dari orang tuanya ini, subjek tidak pernah mengikuti seminar dan pelatihan mengenai masalah pendidikan seks di sekolah. Di sekolahnya juga masih jarang diadakan seminar mengenai seksualitas. Hal ini membuat orang tua subjek tidak mengerti bagaimana cara menjelaskan masalah seksualitas kepada subjek, dan
tidak bisa secara terbuka memberitahu subjek mengenai masalah tersebut. Faktor kurangnya informasi seks berpengaruh pada perilaku seksual subjek, karena ia tidak mengerti dan tidak diajari oleh orang tuanya mengenai pengetahuan dan pendidikan seks, sehingga perilaku seksualnya menjadi seperti sekarang ini. Keterbatasan ilmu dalam mendidik anak tunagrahita membuat orang tua subjek kebingungan dan hanya mengarahkan agar perilaku seksual subjek ini dapat terkendali. Pada awal subjek mengalami pubertas, memang orang tuanya tidak begitu memperhatikannya. Subjek bebas bermain sendiri dan bergaul dengan siapa saja, baik itu anak-anak usianya maupun orang dewasa. Pada akhirnya ia bergaul dengan anak-anak putus sekolah dan ia diajarkan untuk melakukan hal-hal negatif seperti minum minuman keras, merokok, dan menonton video porno. Setelah itu subjek menjadi terpengaruhi dan mempraktekannya apa yang telah diajarkan oleh teman-temannya saat bermain. Ketika ia ditanyakan oleh ibunya, ia hanya mengatakan bahwa ia minum teh, padahal ibunya tahu bahwa subjek ini meminum minuman keras. Paling parah, subjek juga dulu paling takut dengan puntung rokok, tetapi sekarang subjek malah lebih senang merokok dan menunjukkan perilaku seksualnya, yaitu melakukan oral seks dengan teman dekatnya. Namun pergaulan seksual yang semakin bebas tidak berpengaruh pada perilaku seksual subjek. Perilaku seksual yang ditunjukkan dapat terjadi karena ia meniru kelakuan teman-temannya yang putus sekolah. Faktor lainnya adalah faktor ketunaan. Ketunaan yang dialami subjek sejak kecil sangat berpengaruh pada perkembangan seksualnya. Faktor ini yang membuat subjek mengulangi perbuatannya secara terus-menerus. Walaupun ibu dan gurunya sering menasihatinya berkali-kali, tetapi ia masih saja melakukannya. Subjek BN ini adalah remaja tunagrahita sedang, sehingga ia cenderung melanggar norma atau aturan karena ia memang mudah lupa, ingatannya juga lemah, dan kemampuan menalarnya yang kurang. Oleh sebab itu, ia tidak mengerti mengenai masalah seksualitas. Selain itu, ia juga tidak mengerti tentang norma. Ia hanya melakukan perilaku seksualnya karena ia ingin melakukan hasrat seksual. Kontrol diri yang dibutuhkan seseorang untuk mengendalikan tindakan atau tingkah lakunya agar tidak menyimpang dari norma yang ada. Sejak awal mengalami pubertas, subjek mampu mengontrol dirinya sendiri ketika di rumah. Ia memiliki rasa malu dan melakukan aktivitas seksualnya yaitu onani di dalam kamar mandi. Namun berbeda dengan perilaku seksualnya di sekolah. Perilaku seksualnya di sekolah, subjek ini lebih agresif. Apabila tidak ada guru pendamping dalam kelas, ia menunjukkan perilaku seksualnya di kelas. Ia senang memegang-megang tubuh temannya, ia juga memegang alat kelaminnya, dan berkata-kata yang tidak pantas. Hal ini berpengaruh pada perilaku seksualnya. Apabila ia tidak diawasi dan dialihkan oleh orang tua dan gurunya, maka perilaku seksual subjek ini tidak dapat dikendalikan. Selanjutnya ada pola asuh orang tua. Adalah faktor lain yang ditemukan dalam penelitian ini. Dalam kasus subjek ini, waktu ia mulai mengalami pubertas, orang tuanya tidak begitu memperhatikan dan menerapkan pola asuh permisif, yaitu pola asuh yang memberikan kebebasan sebanyak mungkin pada anak, dan anak juga tidak dikontrol oleh orang tuanya. Orang tua subjek membiarkan anaknya bermain sendiri tanpa pengawasan.
yang mengakibatkan anaknya tersebut berperilaku negatif. Faktor ini berpengaruh pada perilaku seksual BN. Karena kurangnya pengawasan orang tua, BN melihat video porno dari HP temannya yang ia pinjam. Namun, setelah adanya kejadian tersebut, orang tuanya merubah pola asuhnya menjadi otoriter. Sekarang, apabila subjek ingin pergi kemanapun, ibunya pasti ikut dan menemaninya. Ia juga tidak memperbolehkan subjek untuk pergi dengan sembarang orang. Apabila sekolah pun, ibunya menitipkan subjek pada salah satu karyawan agar menjaganya ketika di sekolah dan menjemput BN. Ibunya juga selalu bertanya setiap hari pada guru dan karyawan tersebut mengenai kegiatan BN di sekolah. Yang terakhir adalah faktor kedekatan teman sebaya. Teman sebaya adalah individu yang tingkat dan kematangan dari umurnya pun sama. Hubungan teman sebaya yang baik diperlukan untuk perkembangan sosial yang normal pada masa remaja. Pengaruh teman sebaya dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Faktor ini memiliki pengaruh besar terhadap perilaku seksual subjek. Subjek pernah memiliki teman dekat yang berinisial IR. Mereka sudah dekat sejak dari TK sampai dengan SMP dan mengalami masa pubertas. Kelekatan itu semakin terlihat setiap hari ketika BN selalu kemana-mana bersama dengan IR. Subjek BN dapat menunjukkan bentuk perilaku seksualnya yaitu oral sex karena ia pernah melihat adegan porno di HP temannya dan melihatnya bersama dengan IR. Faktor kedekatan ini yang membuatnya dapat melakukan perilaku seksual oral sex bersama dengan IR. Sejak IR pindah sekolah, BN sudah tidak lagi memiliki teman dekat. Dan hal ini berpengaruh positif karena sekarang perilaku seksual BN menjadi berkurang dibandingkan sewaktu ia dekat dengan IR. Sekian pemaparan mengenai studi kasus penyimpangan seksual pada remaja tunagrahita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.